Ya halo semua ya, selamat datang di Tentang Monsel. Jadi ini adalah mantan flagship gaming lah ya. Yang harganya sekarang udah jatuh banget dan menarik banget. Dan ini adalah ROG Phone 8. Harganya sekarang udah turun banget, udah jatuh banget. Jadi kalau kalian pengen ngincar HP gaming, kalian boleh lirik-lirik HP ini. Ya HP ini punya RAM 12 GB, internal 256 GB, dan seperti inilah penampakan dari boxnya. Tulisan ROG dan tulisan bla 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 di belakangnya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita buka untuk boxnya. Kita lihat. Oke. Dalamannya itu seperti ini. Ya di sini ada kitab-kitab yang nggak akan kubaca juga ya kan. Nah, oke, kitab-kitab kayak gini. Ada unitnya. Oke, kita ambil unitnya terus kita singkirin dulu. Terus di bawahnya ini ada chargeran. Ya di sini ada kepala charger 65 watt. Masih plastikan juga. Ya ada lambang ROG-nya juga, dan ini udah C2C ya, dan kabelnya ini braided. Jadi kabelnya tuh untuk buat quality-nya tuh bagus banget. Dan sebenarnya tuh harusnya ada earphone-nya, tapi earphone-nya tuh nggak ada lagi kata orang sebelumnya. Ya aku nggak masalah juga sih. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Dan oh ya, aku dapat bonusan gratisan ini case-nya. Ini harusnya tuh untuk ROG Phone 9, cuman ROG Phone 9 sama 8 itu PNP, jadi ya nggak ada perubahan yang signifikan dari segi desain, jadi bisa masuk aja. Dan kita lihat di sini untuk unitnya, ini udah beda banget desainnya daripada ROG sebelumnya. ROG One 7, 5, 6 itu udah beda banget. Jadi ini lebih mirip dengan apa ya, HP-HP normal lah. Jadi nggak terlalu gaming banget kayak zaman dulu. Terus di bagian depannya ini ada layar LTPO AMOLED dengan 165 Hz, ukuran 6,78 inci dengan kerapatan di 388 ppi, dan ini LTPO. Terus di atasnya itu ada kamera depan ukuran 32 megapiksel, mampu merekam di 1080p 30 fps. Dan untuk rasio layarnya ini 20:9, jadi lebar banget ya, atau panjang banget lah untuk layarnya ini. Dan udah Corning Gorilla Glass Victus juga, Victus 2 lagi malahan. Jadi ini layarnya nih udah oke banget lah ya, namanya flagship gaming ya kan. Untuk resolusi layarnya sendiri di 1080 x 2400 pixel, jadi cukup oke lah. Kita lihat di bagian kanannya untuk body-bodinya, di sini ada air trigger, di bagian atasnya satu, kemudian ada tombol volume up, volume down, ada tombol on off. Kemudian di situ ada garis antena, dan situ ada air trigger lagi di bagian situnya. Terus ada lubang jack audio ya, jadi ini untuk gaming untuk para gamers itu harusnya berguna banget jack audio ini. Terus kita lihat lagi ada speakernya agak di tengah gitu, dan ada lubang Type C. Ya Type C-nya di pinggir, jangan unik banget. Kemudian di sini ada juga Type C lagi, satu lagi, jadi bisa ngecas lagi lewat bawah gitu kalau kalian lagi main game, jadi nggak mengganggu tangan gitu. Jadi ya namanya HP gaming ya kan, dan the real gaming nih. Terus kita lihat di bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini ada setup 3 kamera, yaitu 50 megapiksel, ada OIS-nya, itu kamera utama, jenisnya wide, 32 megapiksel telefoto, itu 3 kali optical zoom, dan 13 megapiksel ultra wide. Jadi ya cukup aja sih untuk kameranya, dan mampu merekam di 8K 24 fps atau 4K 60 fps. Ya untuk standar HP gaming lumayan bagus lah. Kemudian ada lambang ROG di bagian belakangnya itu RGB, bisa nyala-nyala gitu ya. Dan ini kameranya udah dikasih kamera bump gitu, kamera bumpernya itu tambahan anti gores gitulah, biar nggak kegores-gores sama orang sebelumnya. Ya mantap juga lah orang sebelumnya. Ya kemudian desain ini lebih kalem ya sebenarnya daripada ROG sebelumnya. Ini desainnya tuh lebih kalem, lebih nggak gaming banget ya. Aku lebih suka desain kayak gini sih sebenarnya. Gamingnya tetap ada, cuman nggak segahar-gahar gitu banget. Kalau menurutku desain kayak gini lebih oke lah. Terus untuk lambang ROG-nya itu bisa nyala-nyala, jadi itu sekalian RGB-nya. Ya masih ada kesan gamingnya lah, karena layarnya juga bisa nyala-nyala dan bisa di custom gitu, mau nyalanya warna apa gitu. Jadi gamingnya nggak tanggung, cuman nggak segalak itu juga. Dan kalau gitu mari kita hidupkan untuk HP-nya. Lihat. Ya di sini ada tulisan ROG Snapdragon Elite Gaming gitu. Dan kalau gitu aku setup dulu.
Oke, ini HP-nya udah aku setup dan ya fingerprintnya ini dalam layar, jadi kita coba untuk fingerprintnya. Cukup responsif ya, walaupun nggak seresponsif itu, tapi cukup oke lah. Oke, ya walaupun ada butuh beberapa detik ya. Jadi ya ini case-nya ini untuk ROG Phone 9 dan ya bagus banget juga sih case-nya. Kita pasang. Ya, gitu nih. Jadi langsung masuk gitu PNP gitu, bos. Case-nya. Dan kita coba lagi untuk fingerprint-nya dan ya, oke. Dan HP ini tuh punya spek yang mantep banget ya. Terus kita lihat juga di bagian belakangnya nih. Jadi kalau nyala-nyala ROG-nya tuh kayak gitu tulisan lambangnya. HP ini punya spek yang mantep banget ya. HP ini punya spek Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12, internal 256. Yang itu udah cukup banget untuk main game casual kayak gini, PUBG, Mobile Legends dan lain sebagainya. Dan kalau kalian pengen nyalain lampu-lampunya tuh di bagian Armoury Crate di sini, dan di sini Armoury Crate ini untuk apa ya, mode gaming gitulah. Dan karena layarnya LTPO AMOLED jadi enak banget. Kalau kalian pengen nyalain X mode atau mode gamingnya, kalian boleh scroll ke atas, itu tekan exportnya itu bakal nyala. Jadi ada perubahan wallpapernya, bakal kayak merah gitulah. Ada animasi untuk perubahan wallpapernya. Dan karena ini HP gaming ya, jadi bobotnya tuh cukup berat gitulah ya. Kayak karena memang banyak hal yang dimasukin, kayak lubang Type-C-nya aja ada 2. Dan untuk spek seperti tadi, RAM 12GB, internal 256 dan Snapdragon 8 Gen 3, gimana kemampuan Antutunya? Ya skor Antutu dapat di 2,4 jutaan. Ini Antutu versi 11. Jadi ini tinggi banget, mantep banget untuk skor Antutunya dapat segini tuh udah oke banget, apalagi harganya tuh sekarang cuma 5 jutaan ya. Jadi untuk kalian yang pengen beli untuk tujuan gaming, kalau menurutku silahkan coba cari-cari ROG Phone 8 atau ROG Phone 9 juga boleh banget. Dan langsung aja kita coba untuk main game Mobile Legends. Untuk settingan grafik Mobile Legends seperti ini. Kalau kita swipe gitu ada game Genie ya untuk ngebantu. Ada beberapa fitur di sini kayak bypass charging dan lain sebagainya. Itu ada di sini semua. Jadi ya bisa dibilang HP ini tuh pay to win ya. Dan ya game seringan Mobile Legends pasti dibabat habis lah dengan game ini, dengan HP ini, dengan rata kanan pasti ya ringan lah, terlalu ringan lah untuk menurutku kalau kalian cuman main Mobile Legends di HP ini. Dan untuk suhu sendiri, suhu lumayan anget-anget aja sih, nggak panas banget gimana enggak, cuman anget-anget gitu aja. Ya kalau main Mobile Legends ya biasa aja suhunya, nggak parah-parah banget lah. Terus kalau untuk main PUBG seperti ini, ya settingan grafik PUBG seperti ini lancar banget juga main PUBG. Nggak ada delay juga, touch delaynya juga nggak ada, yang namanya HP gaming. Kita lihat coba rasanya langsung, ya PUBG lancar banget ya. Lagi satu lagi. Dan settingan grafiknya kayak gini, PUBG itu dapat di smooth 110 fps dan di sini tuh ada fitur-fitur kayak gini. Jadi ini tuh mode intai, jadi bakal efek negatif gitu. Terus juga di tengahnya itu bisa dihidupin terus untuk kursor merahnya, dan juga ini bisa pakai tombol R1 dan L1 di atasnya. Jadi bisa kayak gini, bisa kayak gini. Dan kita lihat untuk bagian belakangnya nih RGB-nya bisa diaktifin terus sebenarnya, atau bisa dimatiin juga. Kalau pengen dimatiin itu bisa, dihidupin juga bisa. Kalian tinggal masuk aja ke Armoury Crate. Terus kalau kita dengar suaranya itu di YouTube atau gimana gitu, apakah dia bakal ngikutin? Oh ternyata enggak ngikutin ternyata. Untuk kalau di YouTube, mungkin kalau di pemutar musik biasa dia bakal ngikut. Dan enak sih tampilannya kayak gini, lebih kalem gitu, gak kayak ganas banget kayak ROG Phone 7 ya. Kalau kita colok chargeran, oh dia bakal berubah gitu, bakal ngikutin dengan presentasi baterai. Kalau dia baterainya banyak bakal hijau, kalau baterainya merah itu berarti baterainya udah dikit. Dan ini tuh bisa dihidupin seharian atau bisa dimatiin. Dan kalau kita tes untuk kameranya sih nggak ada spesial banget ya. Nah kayak gini lah kamera, cukup aja sih. Ya namanya HP gaming, kita nggak usah berharap lebih lah untuk kamera. Cuman ya kalau untuk upload story atau gimana itu masih cukup lah kameranya, dan lumayan oke lah untuk kameranya. Kalau sebagai apa ya, social media purpose lah, tujuan untuk social media. Warnanya juga oke, tapi ya seadanya. Kayak untuk kameranya nggak ada yang istimewa banget. Sini juga ada makro ya, harusnya ada ultra wide.
Ya kayak gitu gitulah, dan autofocusnya enak juga sih kabarnya. UI-nya ini UI Android murni ya, jadi ada UI Asus, ada UI Android murninya gitu, bisa dipilih. Jadi nggak ini ya, nggak bikin kagok lah menurutku. Dan ya itulah pembahasan kita untuk ROG Phone 8 ini. Kalau kalian suka dengan HP ini, kalian boleh cari aja di mana kalau kalian bisa nemuin HP ini, karena memang HP ini kayaknya di e-commerce itu harganya udah murah banget. Dan sampai berjumpa di mantan flagship selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan share. Thank you.